Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Nadia Nuraini, NPM 1804041110. Saya akan menjelaskan materi tentang keunggulan BMT dari koperasi secara umum. Sebelum menuju ke topik inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BMT. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang berarti rumah, dan al-mal berarti harta. Jadi, secara etimologis atau makna lugawinya, Baitul Mal berarti rumah atau untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dana dan mengelola segala macam harta menjadi pendapatan negara. Dalam BMT terdapat struktur organisasi BMT. Yang pertama adalah badan pendiri. Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Badan pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Sedangkan anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas, yaitu badan pendiri dan perwakilan anggota. Selanjutnya adalah tujuan BMT. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan pola, sistem, dan konsep syariat Islam. Yang kedua adalah menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan amal zariyah, yaitu zakat, infak, dan sodaqoh untuk disalurkan pada kaum duafa dan fakir miskin. Materi selanjutnya adalah asas dan landasan BMT. BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45, serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Prinsip BMT yang pertama adalah larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga adalah menggunakan zakat dari hasil kegiatannya. Keempat, larangan menjalankan monopoli. Dan yang terakhir, bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Materi selanjutnya adalah keunggulan BMT dari koperasi secara umum. Yang pertama, BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga nilai dasar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Ketiga, adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Yang keempat, adanya keterikatan secara religi. Maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Kelima, adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, yang keenam, adanya fasilitas pembiayaan
al-murabahah dan al-bai bit saman ajil yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan, sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha. 7. Tersedia pembiayaan qardul hasan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri seperti biaya materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sodaqoh, dan para amil zakat yang masih mengendap. 8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas. 9. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Dan yang terakhir, dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar, yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik. Hey, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.